Dan hari ini kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang hebat, ya, tadi saya katakan. Nama Irjen Pol Karyoto tengah dikaitkan dengan isu panas pengusutan kasus Formula E. Berkaitan dengan dimutasinya Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Pol Karyoto bersama Direktur Penyelidikan Brigjen Pol Endar Priantoro ke institusi Polri. Sebelumnya kedua nama polisi ini telah dilaporkan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK atas dugaan membangkang perintah atasan dan terkait penyelidikan telahan korupsi pada penyelenggaraan Formula E yang akan diadakan pada 3 hingga 4 Juni 2023 di DKI Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menanggapi hal itu dengan membantah isu promosi Irjen Pol Karyoto dan Direktur Penyidikan KPK sebagai pengalihan. Menurut pernyataan Kepala Pemberitaan APK Ali Fikri, bahwa surat pengusulan promosi Karyoto dan Endar Priantoro ke institusi Polri itu sudah ada sejak November 2022 lalu. Jadi kedua hal itu diklaim tidak ada hubungannya sama sekali. Yang bersangkutan kembali dalam rangka karirnya, dan saya kira ini sudah disampaikan. Sosok yang satu ini adalah seorang perwira tinggi atau Pati Polri yang lahir pada 10 Oktober 1968 di Pemalang atau biasa dijuluki sebagai Kota Nanas, Jawa Tengah. Karyoto juga merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1990 yang berpengalaman dalam bidang reserse, merupakan sosok yang memiliki citra bersih baik di dalam maupun di luar institusi Polri. Dalam perjalanan hidupnya, ia bertemu lalu menikahi seorang wanita bernama Lina Iskandar Karyoto. Dari pernikahannya itulah ia dikaruniai anak pertama yang seorang putri bernama Dr. Gigi Lutfianisa Putri Karlina dan anak kedua seorang putra bernama Kianu Yusuf Umar. Keluarga Irjen Pol Karyoto bukan sosok keluarga yang memiliki gaya hidup mentereng. Mereka selalu berpegang teguh pada kesederhanaan yang tentu saja bisa menjadi tolak ukur kualitas diri. Setelah mengulik sosok kehidupan Irjen Pol Karyoto, selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa jabatan yang pernah diembannya selama di kepolisian hingga saat ini. Jabatan pertama yaitu sebagai Pamen Bareskrim Polri, lalu menjabat sebagai Kapolres Ketapang pada tahun 2008. Pada tahun 2009, ia menjabat sebagai Kasubdit Infodata Kominterset NCB Interpol. Irjen Pol Karyoto mulai menjabat sebagai penyidik utama tingkat 2 Dit 3 Kor dan WCC Bareskrim Polri pada tahun 2010. Lalu menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidkor Bareskrim Polri pada tahun 2011. Kemudian dilanjutkan menjabat sebagai Kapolresta Barelang pada tahun 2012, menjelang setahun pada tahun 2014, ia juga sempat menjabat sebagai Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu pada tahun 2015, Karyoto juga menjabat sebagai analis kebijakan media bidang Pideksus Bareskrim Polri dan pernah menjabat sebagai Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN pada tahun 2016. Selanjutnya, ia pernah menjabat sebagai analis kebijakan utama bidang Pitkor Bareskrim Polri pada tahun 2018. Dan di tahun yang sama, juga pernah dipercayakan sebagai Wakapolda Sulawesi Utara. Hingga pada tahun 2019 ia menjabat sebagai Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pada tahun 2020 sebagai jabatan terakhirnya, ia baru menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK. Akhirnya tahun ini ia diangkat sebagai Kapolda Metro Jaya, menggantikan Irjen Pol Muhammad Fadil Imran. Jika dilihat dari jabatan-jabatan yang pernah didudukinya, bisa disimpulkan Jenderal Polisi yang satu ini memiliki karir moncer dan menjanjikan. Di balik jabatan strategis yang dimilikinya saat itu, tentu bukan didapat secara cuma-cuma. Semua itu juga hasil dari kasus-kasus besar yang pernah ditanganinya selama di KPK. Salah satunya itu kasus korupsi terkait izin ekspor benih lobster yang menyeret nama Edi Prabowo yang merupakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Juga ikut menangani kasus suap Juliari Batubara yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial, serta terlibat dalam penyelidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi Lukas NMB, Gubernur Papua yang nonaktif. Selain itu, Irjen Pol Karyoto juga telah menangani kasus dugaan suap mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Kita lihat kembali ini pasal apa, pidana korupsi apa, oleh jenis suap. Soal harta kekayaan Irjen Karyoto, digadang-gadang punya harta kekayaan 7,7 miliar rupiah. Namun jika dilihat dari total harta yang dilaporkan Karyoto ke LHKPN periode 2022, sosok Irjen Pol Karyoto sepertinya tidak begitu tajir melintir.
Jumlah dari keseluruhan harta yang dimiliki senilai Rp168.500.000. Namun, ia memiliki hutang sebesar Rp83.785.000. Jadi total keseluruhan harta kekayaan Irjen Pol Karyoto dikurangi hutangnya yaitu senilai Rp84.715.000. Adapun daftar harta seperti tanah dan bangunan seluas 135 meter persegi atau 135 meter persegi di Kabupaten atau Kota Bojonegoro adalah senilai Rp80 juta yang merupakan harta milik sendiri. Alat transportasi yang dimiliki Irjen Karyoto ada 2, yaitu berupa mobil Isuzu Panther LM pada tahun 2008 senilai Rp70 juta dan motor Honda Beat pada tahun 2015 senilai Rp4,5 juta. Ada juga harta kas dan harta bergerak lainnya senilai Rp12 juta dan Rp1,5 juta. Setelah diangkat menjadi Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto mengaku tugas dan amanat yang harus dilakukannya jauh berbeda saat ia menjabat sebagai Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beberapa waktu lalu. Jika di KPK ia biasanya hanya fokus dalam menangani satu masalah. Lain halnya dengan sekarang ia sebagai Kapolda Metro Jaya. Irjen Karyoto juga mengakui harus lebih fokus dari sebelumnya karena menangani kasus dari berbagai sektor. Ia menegaskan bahwa dirinya sangat siap bertanggung jawab menangani berbagai permasalahan di wilayah hukum Polda, seperti keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya. Irjen Karyoto mengaku punya cara tersendiri dalam penanganan kasus miliknya. Memang hal ini telah dibuktikan oleh Irjen Karyoto, ia mendapat banyak apresiasi. Salah satunya diapresiasi karena langkahnya dalam menyikat abis kasus sindikat obat keras.